warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami PM Al Barokah Global Channel. Kali ini PM Al Barokah akan membahas mengenai 5 manfaat bunga cempaka dan keterangan beberapa jenis bunga cempaka serta cara tanam dan perawatan versi PM Al Barokah. Maka sebelum ditonton video selengkapnya, mohon bantuannya subscribe, like, share, and comment agar para sahabat subscribe bisa mendapatkan berbagai macam video terbaru dan terunik dari kami PM Al Barokah. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan alam sangat bervariasi. Salah satunya adalah tumbuhan bunga-bungaan. Bunga telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai sumber wangi-wangian dan tanaman hias. Contohnya adalah bunga cempaka ini. Nama lengkap bunga ini sebenarnya ialah cempaka wangi, namun lebih populer dan sering disebut sebagai bunga cempaka. Bunga cempaka dianggap sebagai salah satu flora khas Aceh. Tanaman bunga cempaka wangi termasuk dalam tumbuhan hijau abadi. Maksud dari tumbuhan hijau abadi di sini adalah kategori tumbuhan yang tidak menggugurkan seluruh daunnya pada periode waktu tertentu. Misalnya pada kondisi lingkungan atau musim tertentu, tanaman cempaka wangi menghasilkan bunga yang umumnya berwarna putih dan kuning. Asal kata cempaka, tanaman cempaka wangi mempunyai nama binomial Magnolia campaca. Dalam bahasa Indonesia, kata cempaka merupakan pinjaman dari bahasa Sanskerta. Selain tumbuh di Indonesia dan negara Asia Tenggara lain, bunga ini juga dapat kita temukan di India. Dalam bahasa India, namanya pun hampir sama, yaitu disebut dengan istilah campan, sapangi, atau soncaca. Sebaran cempaka wangi, tanaman yang hampir setiap bagiannya dapat dimanfaatkan ini tumbuh di beberapa kawasan di Indonesia, misalnya di Pulau Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Jawa. Secara lebih luas, tumbuhan bunga ini tersebar mulai dari India, Indochina, dan semenanjung Malaya, terutama di daerah hutan dengan kondisi tanah subur pada ketinggian 1.600 mil. Morfologi tanaman bunga cempaka dapat tumbuh hingga sangat tinggi, yaitu insya Allah mencapai 30 meter. Namun kebanyakan tinggi pohon cempaka hanya mencapai 15 hingga 25 meter. Jika kita menyentuh kulit batang atau ranting pohonnya, maka akan terasa ada semacam bulu atau rambut yang sangat halus. Bentuk kelopak bunganya panjang dengan bagian ujungnya meruncing. Sementara itu, daun pohon cempaka wangi pada umumnya tipis. Teksturnya hanya seperti kulit dan sangat elastis. Selain memiliki bunga, pohon cempaka wangi juga berbuah.
ukuran buahnya hanya seukuran ibu jari. Warnanya hijau dengan permukaan cukup besar. Jenis bunga cempaka di sini meski yang paling sering ditemui adalah pohon cempaka wangi dengan bunga berwarna putih atau kuning. Namun ada jenis bunga cempaka lainnya, antara lain cempaka merah dan cempaka ungu. Akan tetapi untuk menemukan keduanya tidak semudah seperti bunga cempaka putih dan kuning. Berikut inilah adalah 4 jenis cempaka dari 50 spesies anggota genus yang tersebar mulai dari India, Indochina, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Kepulauan Sunda kecil antara lain. Maka sebelum ditonton video selengkapnya, mohon bantuannya subscribe, like, share, and comment agar para sahabat subscribe bisa mendapatkan berbagai macam video terbaru dan terunik dari kami PM Al Barokah Global Channel. 1. Cempaka putih. Di Indonesia, jenis bunga cempaka putih kadang disebut sebagai bunga kandil. Saat kembang masih kuncup, bunga ini sudah terlihat indah dengan warna kehijauannya. Kemudian setelah mekar, warnanya berubah menjadi putih. Jenis bunga bernama Latin Michelia alba ini mempunyai warna ranting keabuan. Terdapat juga bulu-bulu halus pada rantingnya seperti pada pohon cempaka lainnya. Daunnya termasuk daun tunggal dengan warna hijau cerah. Ketinggian tanaman bunga cempaka putih dapat mencapai 30 meter. Kedua, cempaka kuning. Cempaka kuning adalah bunga yang paling wangi di antara semua jenis cempaka. Oleh sebab itu, jenis cempaka kuning sering dijadikan sebagai bahan wewangian. Kita dapat mencium aroma wangi bunga meskipun dari kehijauan. Biasanya tanaman ini bisa kita kawasan dan dengan ketinggian 25 meter. Daun pohon cempaka kuning berbentuk oval seperti bulat telur, berwarna hijau cerah, serta ujung daunnya berbentuk runcing. 3. Cempaka merah. Cempaka merah, jenis cempaka ini agak sulit ditemukan di Indonesia, sehingga bunga cempaka merah tidak terlalu populer seperti bunga cempaka putih maupun kuning. Harumnya sangat khas serta bentuknya pun cantik dan menarik untuk dipandang. Bunga ini dikenal dengan nama Red Magnolia. Jenis cempaka merah mempunyai keunikan dibandingkan cempaka lainnya. Bunga ini hanya punya waktu mekar singkat, yaitu sekitar 2 jam saja. Dalam waktu 2 jam tersebut, kita bisa melihat bentuk bunga cempaka merah sempurna. Kemudian setelah 2 jam, bunga akan layu. Bunga tersebut tidak langsung gugur, tetapi bentuknya berubah seperti bunga cempaka biasa. 4. Cempaka ungu. Cempaka ungu mempunyai nama Latin Magnolia liliflora. Selain itu, bunga cempaka ungu juga dikenal dengan nama Purple Magnolia. Warna ungunya yang terang tak kalah cantiknya dengan ketiga jenis bunga cempaka yang lain. Wangi cempaka ungu pun sangat harum. Bunga cempaka ungu biasanya mekar di awal musim penghujan. Tanaman cempaka ungu mudah beradaptasi dan tumbuh dimanapun. Hanya saja tanaman ini hanya bisa tumbuh
maksimal di kawasan dataran tinggi. Suhu yang tepat untuk menanam bunga cempaka ungu berada di kisaran 20 hingga 26 derajat Celcius. Manfaat bunga cempaka di Indonesia. Tanaman ini lebih populer dikaitkan dengan mitos dan hal-hal gaib. Namun ternyata tanaman cempaka memiliki banyak manfaat yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Maka sebelum ditonton selengkapnya video ini, mohon bantuannya subscribe, like, share, and comment agar para sahabat subscribe bisa mendapatkan berbagai macam video terbaru dari kami PM Al Barokah Global Channel. Maka selanjutnya, selain untuk bahan wewangian, bunga cempaka juga berkhasiat herbal untuk kesehatan tubuh manusia. Berikut ini adalah beberapa manfaat bunga cempaka, antara lain: 1. Mengeluarkan racun secara alami. Bunga cempaka mengandung zat liridodinal dan alkaloid mikelarbina. Keduanya memiliki sifat diuretik sehingga dapat melancarkan dan mempermudah proses urinasi. Oleh sebab itu, bunga cempaka dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh atau detoksifikasi alami. Lalu bagaimana caranya mengkonsumsi bunga cempaka tersebut? Caranya ialah dengan cara merebusnya terlebih dahulu, kemudian air rebusan tersebut kita minum. Jika dikonsumsi secara teratur, ramuan ini insya Allah akan berkhasiat mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh melalui urin, sehingga tidak ada racun yang menumpuk dan mengendap di dalam tubuh. 2. Mengatasi bau badan. Selain karena wewanginya yang harum, bunga cempaka juga memiliki sifat antibakteri. Manfaat inilah yang membuat cempaka ampuh dijadikan sebagai penghilang bau badan. Sebab masalah bau badan adalah kondisi kesehatan yang berpotensi mengganggu diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Cara mendapatkan manfaatnya yaitu dengan merebus bunga, kemudian air rebusan tersebut diminum. Namun juga ada cara lain, yaitu dengan cara menggunakan bunga cempaka untuk mandi. Kita dapat merendam dahulu bunga dalam bak berisi air selama beberapa menit sebelum digunakan untuk membilas badan. Untuk mengatasi masalah bau badan, sebaiknya gunakan cempaka yang berwarna kuning karena dikenal sebagai jenis bunga yang paling wangi. 3. Mengobati batuk berdahak. Obat batuk biasanya mengandung senyawa ekspektoran yang sangat efektif untuk merendahkan batuk, terutama batuk berdahak. Kandungan diriodinal dan mikelabrin pada bunga cempaka juga bersifat ekspektoran sehingga mampu menjadi pereda batuk berdahak. Namun untuk merendahkan batuk, bagian yang digunakan adalah daun cempaka. Caranya adalah dengan merebus daun pohon cempaka dengan air mendidih, serta bisa juga ditambahkan jahe agar lebih efektif dan memberi efek hangat bagi tubuh. 4. Mengatasi perut kembung. Kondisi perut kembung seringkali disebabkan oleh salah konsumsi makanan atau cuaca dingin yang mengakibatkan perut terasa penuh dan kencang. Bahkan perut bisa tampak
mengembung dan lebih besar. Saat perut kembung, tentu rasanya sangat tidak nyaman. Pada saat seperti ini, rebuslah bunga cempaka dengan jahe, kapulaga, dan kulit jeruk. Sering air rebusannya dan minum. Saring air rebusannya dan minum dalam kondisi hangat. 5. Mengatasi vertigo. Jika kita pernah merasakan pusing hingga seolah seperti berputar-putar, kemungkinan kita mengalami vertigo. Untuk mengatasi vertigo di sini mudah. Dengan bunga cempaka harus dikeringkan terlebih dahulu. Lalu ambil 5 kuntum yang telah kering dan rebus hingga mendidih selama 10 menit. Kemudian minum air rebusan bunga saat masih hangat. Cara menanam bunga cempaka. Maka sebelum ditonton video selengkapnya, mohon bantuannya subscribe, like, share, and comment agar para sahabat subscribe bisa mendapatkan berbagai macam video terbaru dan terunik dari kami BM Al Barokah. Maka keterangan selanjutnya yaitu adalah mengenai tata cara menanam bunga cempaka. Bagi yang ingin menanam cempaka baik secara mandiri maupun skala besar, kita dapat mengikuti beberapa langkah budidaya cempaka berikut ini versi BM Al Barokah Global Channel. Namun secara garis besar, menanam bunga ini sangat mudah karena tidak membutuhkan perawatan khusus. Siapkan bibit cempaka yang berasal dari cangkok atau stik. Pastikan bibit tersebut berasal dari tanaman berkualitas baik dan bagus. Siapkan media tanam yang terdiri dari campuran pasir tanah dan kompos. Kita bisa menanamnya di pot ataupun lahan luas sesuai dengan kehendak kita. Buat lubang pada media tanam sesuai ukuran bibit tersebut. Kemudian masukkan bibit bunga dan tutup dengan tanah dengan sedikit pemadatan. Agar tanaman berdiri tegak, kita bisa tambahkan kayu sebagai penyangga agar tidak miring. Tempatkan pot di area yang terkena matahari pagi dan sore hari. Rutin siram tanaman agar tumbuh optimal. Karena pohon cempaka termasuk berkayu keras, maka membutuhkan unsur hara yang berkelanjutan. Kita dapat memberikannya pupuk setiap 1 hingga 2 bulan sekali saja, serta penggantian media tanam dengan yang baru. Cara merawat bunga cempaka. Perawatan cempaka tidaklah sulit dan bertujuan agar bunga yang dihasilkan terlihat indah dan bagus. Cempaka yang memperoleh cukup sinar matahari akan tumbuh subur. Penyiraman harus dilakukan secara rutin, terutama pada musim kemarau. Selanjutnya, jika tanaman telah berumur lebih dari 1 tahun, maka insya Allah perawatan bisa dilakukan seperlunya. Pemupukan dapat kita berikan saat awal musim hujan dan menjelang musim kemarau. Kemudian penyiangan juga dibutuhkan agar tanaman tumbuh sesuai keinginan. Terdapat resiko tumbuhan terserang hama dan penyakit sehingga kita harus mencegahnya. Jika tanaman terserang penyakit dan hama, pastikan pestisida sesuai takaran. Jika cempaka telah berbunga dan hendak dipanen,
kita dapat melakukannya panen pada sore hari agar bagus. Biasanya cempaka akan berbunga lebat setelah 1 tahun penanaman. Maka itulah 5 khasiat bunga cempaka dan tata cara nanam serta perawatannya, dan juga 4 jenis daripada bunga cempaka. Maka harapan PM Al Barokah, semoga setiap tayangan, semoga setiap cuplikan, semoga setiap konten, dan semoga setiap ulasan dapat diambil pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk mendapatkan berbagai macam video terbaru dan terunik dari kami PM Al Barokah, jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment agar para sahabat subscribe bisa mendapatkan berbagai macam video terbaru dan terunik dari kami PM Al Barokah Global Channel. Kami PM Al Barokah sebelum pamit undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kurang berkenan di hati Anda. Salam santun, salam sejahtera, salam sambung doa selalu, dan salam ngaji jalanan bersama PM Al Barokah Global Channel Saklawasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak manusia tersesat, banyak yang tersesat. Tak tahu apakah tujuan hidupnya di dalam dunia. Sesungguhnya mereka itu buta, tak melihat kebesaran Tuhannya, sehingga maksiat dikira surga. Senanglah mereka melakukannya.
Apakah tujuan hidupnya di dalam dunia? Mereka hanyalah berlomba-lomba dalam segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya sampai menuju ke liang kuburnya. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang bakal, negeri tempat tujuan kita ke surga atau neraka? Manusia, banyak manusia tersesat, banyak yang tersesat. Tak tahu apakah tujuan